Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 angkatan 1 kelas E akan mempresentasikan soal pembahasan soal 12 bab 9. Next. Kelompok kami yang pertama ada Novi Tiara Putri NPM 42, lalu ada Muhammad Thorik NPM 50, Marisa Rana Amira NPM 52, Leli Rahma Ranti Putri NPM 57, lalu ada Alvin Alasdi NPM 60, Muhammad Dimas Nuruli NPM 70, lalu ada saya sendiri Zalzabila Zatunisa NPM 74 dan ada Siti Nuridaya NPM 76. Sebelumnya saya bacakan soal 12. Par Corporation acquired an 80% interest in SIP Corporation for 180,000 cash on January 1st, 2016, when SIP had capital stock of 50,000 and retained earning of 150,000. The excess over value over book value acquired is due to a patent which is being amortized over 5 years. SIP purchased its 20% interest in par at book value on January 2nd, 2016 for 100,000. This is the financial statement for the year ended December 31st, 2017 for PAR and SIP. Lalu ada additional information. First, PAR's separate earnings and dividends for 2017 were 60,000 and 20,000 respectively. SIP's separate earnings and dividends in 2017 were 40,000 and 20,000 respectively. Second, SIP sold land to an outside interest for 7,000 on January 3rd, 2017, that it purchased from PAR on January 3rd, 2016 for 4,000. The land had originally cost PAR 2,000. Required prepare consolidation work paper entries and a consolidation work paper for PAR Corporation and subsidiary on December 31st, 2017 using the treasury stock approach for the mutual holding. Next. Dari soal 12 diketahui PAR Corporation memperoleh 80% kepemilikan di SIP Corporation dan diakuisisi pada tanggal 1 Januari 2016 seharga $180.000 ketika modal saham SIP adalah $50.000 dan laba ditahan $150.000. Kedua, kelebihan nilai wajar atas nilai buku yang diperoleh dibebankan ke paten yang diamortisasi selama 5 tahun. Ketiga, SIP membeli 20% kepemilikan PAR pada tanggal 2 Januari 2016 dengan nilai buku seharga $100.000. Informasi tambahan yang pertama, selama tahun 2017, laba dan dividen terpisah PAR serta SIP Corporation. Pertama, laba terpisah PAR sejumlah $60.000, SIP $40.000, dividen PAR $20.000, dan dividen SIP $20.000. Kedua, SIP menjual tanah kepada entitas luar seharga $7.000 pada tanggal 3 Januari 2017. Itu dibeli dari PAR pada tanggal 3 Januari 2016 harga $4.000. Harga tanah awal PAR sejumlah $2.000. Ya, untuk selanjutnya yaitu schedule alokasi kelebihan.
Untuk nilai wajar atau harga beli, 80% kepemilikan yang diakuisisi sebesar $180.000 didapatkan dari soal. Terus nilai wajar tersirat SIP yaitu $225.000 itu didapat dari $180.000 dibagi 80%. Selanjutnya yaitu nilai buku ekuitas SIP itu sejumlah $200.000 dari $50.000 ditambah $150.000. Jadi total kelebihan biaya atas nilai buku yang diperoleh atau patennya yaitu $25.000. Untuk amortisasi paten $5.000 yaitu $25.000 dibagi 5 tahun. Next. Selanjutnya perhitungan laba rugi terpisah. Laba rugi terpisah par. Untuk penjualan $140.000 ditambah dengan laba dari SIP $28.000 dikurangi beban $80.000 jadi labanya $88.000. Laba ditahan awal pada tanggal 1 Januari 2017 yaitu $405.710.000 dikurangi dengan dividen $16.000 menjadi laba ditahan akhir 31 Desember 2017 yaitu $477.710. Untuk laba rugi terpisah dari SIP, penjualannya $100.000 ditambah keuntungan atas penjualan tanah $3.000 ditambah dengan pendapatan dividen $4.000 yang didapat dari $20.000 dikali 20% dan dikurangi dengan beban $60.000 jadi labanya $47.000 dengan laba ditahan awal 1 Januari 2017 yaitu $180.000 dan dikurangi dengan dividen $20.000 jadi laba ditahan akhir 31 Desember 2017 yaitu $207.000. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu hitung laba dari SIP. Kemudian ditambah dengan keuntungan atas penjualan tanah yang terrealisasi sebesar 2.000 yang didapat dari 4.000 dikurangi 2.000. Kemudian dikurangi dengan amortisasi paten sebesar 4.000 di 80%. Lalu dikurangi dengan pendapatan dividen sebesar 4.000 yang didapat dari 20.000 dikali 20%. Kemudian laba dari SIP-nya yaitu 31.600. Lalu saldo di neraca saldonya yaitu 28.000. Kemudian terdapat selisih sebesar 3.600 yang nantinya selisih ini akan dikoreksi dan perhitungannya akan dijelaskan oleh Desember 2017. Yang pertama, saldo investasi sebesar 198.000 itu berasal dari ekuitas SIP pada 1 Januari yaitu 184.000, perhitungannya 50.000 ditambah 180.000 dikali 80%. Kemudian ditambah dengan amortisasi paten sebesar 16.000 yang berasal dari 25.000 dikurangi 5.000 dikali 80%. Investasi dari SIP yaitu 35.600. Itu berasal dari bagian dari laba SIP 37.600 yang dihitung dengan 47.000 dikali 80%. Kemudian ditambah dengan keuntungan penjualan tanah SIP 4.000 dari 20.000 dikali 20%. Kemudian
saldo investasi yang 198.000 tadi dimulai dengan pendapatan investasi dari SIP 35.600 dan dikurangi dividen SIP 20.000 dikali 80% 16.000, hasilnya yaitu 217.600 untuk investasi di SIP pada 31 Desember 2017. Kemudian saldo investasi di neraca saldo ada $109.710. Dan di sini ada selisih sebesar $107.890. Nah, selisih ini nanti juga akhirnya akan dikoreksi. Yang akan dijelaskan juga oleh teman saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, perhitungan NCI share diperoleh dari bagian dari laba SIP sebesar 9.400 yang didapatkan dari 47.000 kali 20%. Kemudian dikurangi dengan amortisasi paten sebesar 1.000 yang diperoleh dari 25.000 dibagi 5 kali 20%. Maka NCI share menghasilkan 8.400. Lalu ada saldo NCI. Saldo NCI didapatkan dari ekuitas SIP 31 Desember yang terdiri dari modal sebesar 50.000. 50.000 ini didapatkan dari soal. Kemudian ditambah dengan laba di tahan akhir sebesar 207 yang diperoleh dari perhitungan sebelumnya. Sehingga menghasilkan total ekuitas sebesar 257.000. Lalu ditambahkan dengan amortisasi paten sebesar 15.000 yang diperoleh dari 25.000 dikurangi 5.000 kali 2 tahun. Totalnya yaitu 292.000. Kemudian dikalikan dengan persentase minor sebesar 20%, maka NCI 31 Desember 2017 54.400. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu jurnal penyesuaian dan eliminasi untuk kertas kerja PAR dan perusahaan anak, yaitu perusahaan SIP. Untuk jurnal yang A, tujuan untuk mencatat penyesuaian laba dari SIP dan koreksi laba ditahan PAR. Yang tadi sebelumnya dijelaskan ada selisih di investasi di SIP dengan jurnal investasi di SIP sebesar 107.890 pada laba dari SIP sebesar 3.600 dan laba ditahan PAR sebesar 104.290. Lalu jurnal yang B yaitu untuk mengeliminasi laba dari SIP dengan jurnal laba dari SIP sebesar 31.600 dan pendapatan dividen sebesar 4.000 didapat dari 20.000 kali 20% pada dividen sebesar 16.000 yang didapat dari 20.000 kali 80% dan investasi di SIP sebesar 19.600. Lalu jurnal yang C yaitu untuk menyesuaikan keuntungan atas penjualan tanah dengan keuntungan $5.000 bagi entitas konsolidasi dengan jurnal investasi di SIP pada keuntungan atas penjualan tanah sebesar 2.000. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, yang selanjutnya untuk jurnal D, yaitu jurnalnya untuk mengeliminasi akun resiprokal investasi di SIP, yaitu laba ditahan SIP sebesar 180.000, modal saham SIP sebesar 50.000, paten sebesar 20.000 pada investasi di SIP sebesar 200.000 yang diperoleh dari 180.000 ditambah 50.000 ditambah 20.000 dikali dengan 80%. Dan untuk pada NCI sebesar 50.000 yang dihitung dari 180.000 ditambah 50.000 ditambah 20.000 dikali 20%. Dan untuk jurnal yang E untuk mencatat amortisasi saat ini yaitu dengan jurnal beban sebesar 5.000 pada paten sebesar 5.000. Untuk jurnal yang F yaitu jurnal untuk mencatat investasi di PAR sebesar 20% sebagai saham treasury, yaitu saham treasury pada investasi di PAR sebesar 100.000. Dan untuk jurnal yang terakhir, yaitu jurnal untuk mencatat NCI share-nya adalah NCI share pada dividen pada NCI. NCI share-nya sebesar 8.400, dividen sebesar 4.000, dan NCI sebesar 4.400 dengan total jurnalnya sebesar 508.890. Baik, kita sudah memasuki kertas kerja konsolidasi PAR Corporation dan perusahaan anak untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2017.
Nah, di sini neraca saldo par belum disesuaikan dengan jurnal A, sehingga nanti pada saat di kertas kerja ada yang tidak balance. Lalu di sini ada penjualan di par sebesar 140.000 dan di SIP sebesar 100.000, sehingga di laporan konsolidasi menjadi 240.000 dan ini nggak ada penyesuaian dan eliminasi. Lalu ada keuntungan atas penjualan tanah di kolom SIP yaitu sebesar 3.000. Ada jurnal penyesuaian dan eliminasi sebesar 2.000, sehingga di laporan konsolidasi menjadi 5.000. Kenapa kok 5.000 jadi menambah? Karena saldo normal keuntungan atas penjualan tanah yaitu di kredit, maka kalau misalnya ada jurnal di kredit maka menambah. Lalu ada pendapatan dividen sebesar 4.000. Lalu ada jurnal penyesuaian dan eliminasi jurnal B sebesar 4.000, sehingga di laporan konsolidasi 0. Lalu ada laba dari SIP sebesar 28.000, ada jurnal penyesuaian dan eliminasi dari jurnal B dan A yaitu 31.600 jurnal B debit dan 3.600 kredit A. Jadi di laporan konsolidasi juga 0. Lalu ada beban di par ini sebesar 80.000 dan di SIP ini 60.000. Lalu ada jurnal penyesuaian dan eliminasi dari jurnal E yaitu 5.000, sehingga di laporan konsolidasi menghasilkan 145.000 yang bersifat mengurangi. Lalu ada laba bersih konsolidasi sebesar 100.000 didapatkan dari 240.000 ditambah 5.000 dikurangi 145.000. Lalu ada NCI share yang didapatkan dari jurnal P sebesar 8.400 dan di laporan konsolidasi bersifat mengurangi yaitu laba 8.400. Laba bersih saham pengendali par 88.000, laba bersih saham pengendali SIP 47.000 dan laba bersih saham pengendali konsolidasi 91.600. Lalu di sub laporan laba ditahan, di sini ada laba ditahan par sebesar 405.710. Lalu ada penyesuaian eliminasi dari jurnal A sebesar 104.260, sehingga di laporan konsolidasi menghasilkan jumlah 510.000. Laba ditahan SIP sebesar 180.000. Lalu ada penyesuaian dan eliminasi dari jurnal D, sehingga di laporan konsolidasi 0. Lalu ditambah laba bersih saham pengendali 88.000 dan 47.000. Itu didapatkan dari atasnya yang laba bersih saham pengendali itu. Lalu di laporan konsolidasi 91.600 seperti di atasnya yang laba bersih saham pengendali laporan konsolidasi. Lalu dikurangi dividen di par sebesar 16.000 dan di SIP sebesar 20.000. Lalu ada penyesuaian dan eliminasi dari jurnal B dan D sebesar 16.000 dan 4.000, sehingga di laporan konsolidasi menghasilkan jumlah 16.000 yang bersifat mengurangi. Sehingga laba ditahan 1 Desember par 477.710 dolar dan di SIP 207.000 dolar dan di laporan konsolidasi sebesar 585.600 dolar. Next akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai laporan konsolidasi kertas kerja bagian neraca. Yang pertama ada aktiva lainnya di par 448.000 dan di SIP 157.000. Maka dikonsolidasinya sebesar 605.000. Lalu ada investasi di SIP dengan persentase kepemilikan 80% di par sebesar 109.710. Lalu di kolom jurnal penyesuaian dan eliminasi di debit ada jurnal A dan C, yang A sebesar 107.890 dan yang C sebesar 2.000. Lalu di kredit ada jurnal B dan D, yang B sebesar 19.600 dan yang D sebesar 200.000. Di laporan konsolidasinya 0. Lalu investasi di par dengan persentase kepemilikan 20% di SIP sebesar 100.000, ada jurnal penyesuaian dan eliminasi di kredit yaitu jurnal F sebesar 100.000 dan dikonsolidasinya 0. Lalu ada paten yang muncul akibat adanya jurnal penyesuaian dan eliminasi. Di debit ada jurnal D sebesar 20.000,
Dan di kredit ada jurnal E sebesar 5.000. Maka pada laporan konsolidasinya sebesar 15.000. Maka untuk total aktiva pada PAR sebesar 550.710, di SIP sebesar 257.000, dan di laporan konsolidasinya untuk total aktiva sebesar 620.000. Selanjutnya ada modal saham di PAR sebesar 80.000 dan di SIP sebesar 50.000. Ada jurnal di debit, jurnal D sebesar 50.000, maka laporan konsolidasinya sebesar 80.000. Lalu laba ditahan di PAR sebesar 477.710, di SIP sebesar 207.000. Tidak ada jurnal penyesuaian maupun eliminasi, maka di laporan konsolidasi sebesar 585.600. Lalu saham treasury di kolom penyesuaian dan eliminasi ada jurnal F di debit sebesar 100.000, maka di laporan konsolidasinya sebesar 100.000 yang bersifat mengurangi. Lalu NCI pada jurnal D dan G, yang di D sebesar 50.000 dan G sebesar 4.400, dan di laporan konsolidasinya sebesar 54.400. Maka untuk total liabilitas dan ekuitas di PAR sebesar 557.710, di SIP sebesar 257.000. Untuk total jurnalnya bagian debit maupun kredit sebesar 508.890, dan untuk total liabilitas dan ekuitas di laporan konsolidasi sebesar 620.000. Next. Baik, sekian presentasi dari kelompok 6. Mohon maaf bila ada kesalahan. Dan selanjutnya, Oke, setelah tadi paparan kelompok 6, maka kita lihat dulu jawaban kelompok 6 ini sudah betul semua ya. Ini juga betul, ini betul, kemudian ini juga betul ya. Ini juga betul, hanya saja perhitungan laba rugi terpisah ya ini. Oke, betul ya. Terus sorry laba rugi terpisah, laba dari S. Maksudnya ini terpisah laba dari S. Sesuai dengan ini ya, sesuai dengan soal ini ya. Oke, lalu ini saja, ini kayaknya ini 31 Desember ya. 31 Desember 2016 kali. Ya kan? Karena di sini 3 Desember 2016. Ya, ini juga udah betul. Ya, udah betul semua ya. Dan saldo NCI juga udah betul ya. Ini harus sama nanti NCI-nya dalam soal itu harus dalam jawaban maksud saya. Ini 54.400, ini juga seperti hitungan tadi ya. Besar 54.400 ini. Ini dia 54.400 sama ya. Jadi jawabannya udah betul. Nah, ada versi lain untuk jawaban ini yang dilakukan oleh kelompok 6 tapi kelas A ya. Versi lainnya tuh seperti ini. Kita lihat dulu yang mana ininya, kita lihat. Oke ya, jawaban kelompok 6 kelas E itu soalnya sama dengan kelas A ya. Hanya perbedaannya di sini kelas A juga betul jawabannya. Sama ya, ada amortisasi, ada paten dan amortisasinya 5.000 betul. Kemudian gain on sale secara konsolidasi 5.000 juga udah betul. Lalu ini adalah ini untuk mencari investasi itu kelompok, kalau tadi kelompok E, kelas E maksud saya, itu menggunakan ekuitas 31 Desember ya, mulai Desember 2016, tapi di sini langsung ke 2017. Nah, ini juga udah betul, hasilnya sama dengan hitungan kelompok E kelas E, juga sama ya. Nah, untuk NCI share-nya di sini ada investasi ya. Maka di sini NCI share itu
itu dihitung dari hal yang sama, yaitu ekuitas di akhir tahun. Ekuitas 31 Desember 2017 itu dihitung dari 257 dikalikan dengan kalau ini NCI berarti 20%, yaitu sebesar tadi hitungannya kita lihat kalkulator dulu, kita hitung 257 dikali 20%, yaitu 51.400, ya kan. Lalu ada ini ekses paten dan amortisasinya, berarti paten belum diamortisasi. Setelah sini patennya 25.000, amortisasinya 2 tahun ya, berarti 25 dikurangi 2 kali 5 10.000 dikalikan dengan 20%, yaitu sebesar ini 20 kurangi 10 15, berarti ini 3.000 ya. Nah 51.400 berarti ini 54.400. Ini adalah NCI share. Nah NCI share ini harus sama pada saat membuat konsolidasi ya. Nah kita lihat ada selisih untuk investasi 19710, ada selisih untuk selisihnya ini ding ya, selisihnya ini 107.890, kemudian ini selisihnya di tengah 3.600. Nah ini dimasukkan ke kemari. Nah bedanya dengan kelas E, jurnal koreksi ini langsung dimasukkan pada buku P ya, langsung masuk ke buku P, sehingga di buku P ini sama ya, untuk ininya sama. Kemudian di buku P itu ini sudah betul, income from S nya sudah yang sesuai dengan metode ekuitas, investment in P nya juga sudah sesuai dengan metode ekuitas ya, karena ada jurnal koreksi tadi. Jadi ini sudah metode ekuitas. Nah akibatnya laba konsolidasi atau laba controlling pengendali itu sama dengan konsolidasinya. RE nya juga demikian. Nah, jangan lupa NCI share nya 54.400 ini sama dengan hitungan tadi 54.400. Jadi selalu ya, hitungan itu harus sama dengan yang dimasukkan dalam konsolidasinya. Itu aja perbedaan jawaban dari kelompok 6 kelas E dan kelas A. Soalnya sama ini, cuman ada perbedaan jawaban, tapi keduanya sama-sama benar. Oke, saya kira itu. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.